Bab 1014. Saat mendengar ucapan ini, Tracy sedikit tergerak. Dulu dia tidak mengerti. Jelas-jelas dialah yang mengandung anak-anak selama 10 bulan. Melahirkan dan membesarkan mereka hingga 4 tahun dengan bersusah payah. Dan selama dia pergi 2 tahun ini, kenapa anak-anak menjadi begitu bergantung pada Daniel? Meskipun dia sudah kembali, tapi hati anak-anaknya masih berada di keluarga Wollens. Sekarang dia sudah mengerti. Daniel benar-benar menjaga anak-anak dengan sepenuh hati. Demi mereka, dia banyak berubah, banyak berkorban, juga menggunakan setiap bagian dari kehidupan untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Sudah, ayo makan. Daniel mengambilkan bubur iga sapi untuk Tracy, lalu berkata pada anak-anak, Mami mengandung kalian selama 10 bulan, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kalian, membesarkan kalian seorang diri dengan bersusah payah. Itulah yang baru disebut mulia. Papi hanya masak sedikit makanan. Ini bukan apa-apa. Tracy menatap Daniel dalam-dalam. Kesannya terhadap dia adalah, dia yang sebelumnya tidak mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu kelihatannya. Selama 2 tahun ini, dia memang banyak berubah. Mami, ini untuk Mami. Carla memberikannya sepotong iga. Enak sekali. Sangat wangi. Terima kasih Carla. Senyuman muncul di wajah Tracy. Saat melihat perubahan Tracy, Daniel merasa sangat terhibur. Dia percaya, anak-anak bisa menghilangkan dendam dalam hati Tracy. Mungkin dalam beberapa waktu lagi, Tracy bisa melepaskan masa lalu. Presdir Daniel, aku harus berterima kasih. Tiba-tiba Tabib Hansen berkata pada Daniel, aku mengalami kecelakaan mobil 2 tahun yang lalu. Anda yang mengatur rumah sakit dan pengobatan untukku, juga membantuku menjaga Amanda dan Dixon. Jangan sungkan, Daniel menjelaskan. Karena keluarga Wollens, barulah Anda bisa terlibat dalam kecelakaan itu. Aku harus bertanggung jawab. Tidak peduli namun, aku tetap harus berterima kasih. Tabib Hansen bersulang untuk Daniel dengan menggunakan teh. Daniel merespons dengan cepat. Aku mengalami kecelakaan 2 tahun lalu. Tidak sadarkan diri. Banyak hal yang tidak terlalu jelas. Tapi sekarang, sepertinya Presdir Daniel adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Tabib Hansen berkata dengan penuh maksud, semoga aku tidak salah lihat. Terima kasih. Daniel sangat terkejut. Tidak menyangka bisa begitu cepat mendapatkan pengakuan Tabib Hansen. Tabib Hansen, cobalah ini. Tracy mengambilkan sebagian iga untuk Tabib Hansen. Mengalihkan topik setelah menyelesaikan pekerja hari ini. Anda bisa berjalan-jalan ke bukit atas. Selain halaman belakang, Anda boleh pergi melihat-lihat tempat lain. Kemarin aku melihat sekilas dari jendela. Tampak halaman belakang ditanami tanaman yang langka. Tabib Hansen berkata, juga terdapat beberapa hewan peliharaan kecil yang spesial. Kakakku yang memeliharanya. Saat membicarakan topik ini, Tracy mengingatkan dengan serius. Carlos Charles Carla, tidak boleh pergi ke halaman belakang. Mengerti? Mengerti. Ketiga anak menjawab dengan serempak. Sejak pertama kali bertemu dengan Lorenzo, mereka sudah tahu larangan ini. Maka sangat memperhatikannya dan berhati-hati. Tidak akan pergi bermain ke halaman belakang. Kelihatannya Tuan L yang legendaris itu merupakan seorang yang sangat spesial. Tabib Hansen tersenyum. Berkata pada Daniel dengan penuh maksud. Mau memupuk hubungan baik dengan calon kakak ipar yang spesial ini. Bukanlah satu hal yang mudah. Daniel sedikit tercengang. Pertama kali ada orang yang membahas topik ini. Tapi, ucapan Tabib Hansen ini benar-benar mengingatkannya. Kalau mau dibahas, Lorenzo sungguh adalah kakak iparnya. Dilihat dari sudut pandang ketiga anak, kedua keluarga memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan. Kalau bisa memupuk hubungan baik dengan Lorenzo, mungkin benar-benar bisa mengubah keadaan. Biar bagaimanapun, dendam antara keluarga Moore dan keluarga Wollens adalah masalah generasi sebelumnya. Dia dan Lorenzo belum pernah mengalaminya, juga tidak terluka secara langsung. Semua dendam itu sudah memudar di generasi mereka. Karena Tracy terjadi masalah 2 tahun yang lalu, barulah masalah ini terungkit kembali. Jika Devina dan Linda dihukum, akan memberikan sebuah keadilan bagi Tracy, meredakan dendam di hati Tracy. Mungkin situasi benar-benar akan berubah. Bab 1015.
Setelah sarapan, Daniel menemani anak-anak bermain selama setengah jam, lalu pergi ke kantor. Akhir-akhir ini, Tracy selalu bekerja di rumah pada malam hari, dan menemani anak-anak pada pagi hari. Karena ada kejadian di mana dulu Carlos hampir diculik, maka ketiga anak berhenti bersekolah. Sekarang Carlos dan Charles belajar secara berani di rumah. Sedangkan Carla, selain menjalani pengobatan, dia selalu bermimpi dan tidur. Kadang-kadang saat bangun, Tracy menemaninya, bermain, atau menonton kartun. Di pagi hari, Tabib Hansen merawat Carla, lalu mulai memeriksa Tracy. Sisa racun di dalam tubuh Tracy telah tinggal terlalu lama. Kalau sekarang ingin membersihkannya, maka harus sedikit menderita. Setiap hari harus berendam, menjalani akupuntur untuk detoksifikasi. Sebenarnya pengobatannya mirip dengan sebelumnya. Hanya saja cara Tabib Hansen dalam penggunaan obat lebih cermat dan tepat. Di sore hari, Tracy mulai mencoba menjalani pengobatan pertama. Dia tetap merasa sangat menderita. Tapi setelah melalui pelatihan yang menyiksa selama 2 tahun, sekarang daya tahannya menjadi jauh lebih kuat. Yang besar dan yang kecil menjalani pengobatan. Aroma obat herbal menyebar ke seluruh rumah. Carlos dan Charles sangat pengertian. Setelah kelas daring selesai, mereka pergi bermain ke atas bukit bersama kedua ekor burung. Naomi membawa pengawal untuk melindungi mereka. Kedua anak bermain dengan sangat gembira. Di malam hari, setelah pulang, Daniel akan memeriksa pelajaran anak-anak, lalu menemani kedua anak bermain sepak bola, kemudian menemani Carla berlatih piano. 2 tahun lalu, saat ketiga anak baru datang ke keluarga Wollens, Daniel membuat peraturan, yaitu setiap malam harus meluangkan waktu 90 menit untuk menemani ketiga anak. Menemani kedua putra tidaklah masalah. Tidak peduli pengetahuan atau seni bela diri, Daniel bisa menanganinya dengan mudah. Tapi, dia selalu merasa kesulitan saat menemani Carla. Setiap malam, ia diajari Carla pelajaran musik, memaksanya belajar bermain piano dan bernyanyi. Daniel memiliki gangguan nada sejak kecil, sifatnya juga dingin dan introvert. Memintanya belajar bernyanyi, itu benar-benar sebuah siksaan. Tapi demi membuat Carla senang, dia pun berusaha belajar. Setelah 2 tahun, Daniel sudah tidak lagi menolak mengikuti pelajaran musik Carla. Dia bahkan berinisiatif untuk meminta Carla yang sedang menjalani pengobatan untuk menguji kemampuan bermain pianonya. Awalnya, Carla tidak bersemangat tapi begitu mendengar ucapan ini, dia langsung tertarik, menggenggam tangan dan menyeringai. Oke, bagus sekali. Aku sudah lama tidak mendengar papi bermain piano. Kita bicarakan dulu. Kalau permainan papi tidak bagus, kamu tidak boleh marah. Daniel melepas mantel, lalu duduk di depan piano. Tidak bisa, kalau papi tidak berlatih dengan baik. Tentu saja Bu Guru Carla harus mengkritik. Carla mengerutkan kening, berkata dengan pura-pura serius. Papi harus semangat, mengerti. Mengerti, Bu Guru Carla. Daniel menyerahkan tongkat belajar padanya. Hehe, Carla mengayunkan tongkat belajar beberapa kali di udara. Tertawa dengan sangat gembira. Baiklah mulai. Baik, Daniel mulai memainkan lagu bintang kecil yang diajari Carla. Tak lama kemudian, dia melewatkan satu ketukan. Astaga, tidak bisa. Lewat satu ketukan. Carla memukul tangannya dengan tongkat belajar. Ulang dari awal. Baik, Bu Guru Carla. Daniel mulai dari awal lagi. Kali ini, dia memainkannya dengan sangat baik. Ya, cukup bagus. Carla mengangguk dengan puas. Tapi, papi sudah berlatih selama 2 tahun. Hanya bisa memainkan lagu bintang kecil yang begitu sederhana. Tidak boleh seperti itu. Sebelumnya, bukankah aku sudah mengajari papi lagu, Si Gembala Sapi? Mainkan yang itu. Papi tidak ingat yang itu. Bu Guru Carla, ambil buku musik. Ada di dalam rak buku. Baik, Bu Guru Carla. Hehehe. Carla sangat menyukai peran guru ini, terutama memberikan pelajaran pada papi. Itu merupakan hal yang paling menggembirakan baginya. Di luar pintu, saat melihat Carla yang sudah lama sakit, ia sudah jarang memperlihatkan senyum yang santai dan bahagia. Tracy merasa sangat senang. Sekarang dia sendiri menjalani pengobatan. Setiap hari merasa sangat lelah.
Sebenarnya tidak bisa begitu sering menemani anak-anak. Jika dipikirkan lagi sekarang, membiarkan Daniel tinggal di sini adalah tindakan yang bijaksana. Setidaknya, anak-anak benar-benar sangat gembira. Di bawah penjagaannya, seharusnya Carla bisa lebih cepat sembuh. Bab 1016. Hari-hari berikutnya dijalani dengan tenang dan padat. Sekeluarga makan sarapan bersama setiap hari. Tracy dan Carla fokus menjalani pengobatan. Charles dan Carlos belajar secara berani dan melatih hewan peliharaan. Daniel pulang di malam hari, menemani anak-anak makan malam, lalu menemani mereka bermain. Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap, setengah bulan pun berlalu. Kondisi Carla sudah jauh lebih baik. Wajah kecil yang awalnya kurus, akhirnya terlihat sedikit kemerahan. Nafsu makannya juga membaik. Luka tembak Paula juga sudah jauh lebih baik. Sekarang sudah bisa bergerak dengan leluasa. Tracy malah menjadi lebih kurus. Kekuatan fisiknya juga tidak sebaik dulu. Daniel bertanya pada tabib Hansen, mengapa kondisi Tracy setelah menjalani pengobatan lebih buruk dibandingkan dengan sebelum menjalani pengobatan. Tabib Hansen menjelaskan, itu karena sisa racun telah menumpuk terlalu lama. Kalau sekarang mau membersihkannya maka harus diobati dari akarnya. Jadi, Tracy akan lebih menderita dan pengobatannya jauh lebih lama. Namun kondisi saat ini hanyalah sebuah tahap transisi. Akan pulih setelah beberapa waktu. Meski sangat cemas, tapi Daniel tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya mengirim pesan pada Tracy untuk lebih banyak beristirahat. Tracy tidak memedulikannya. Tetap bersikap sangat dingin padanya. Hati Tracy dapat membedakan dengan sangat jelas. Dia mengakui perasaan dan pengorbanan pria itu terhadap anak-anak, tapi itu tidak berarti dia akan memaafkan dan menerimanya. Itu adalah dua hal yang berbeda, dan Daniel juga sangat jelas dengan hal ini. Wanita ini adalah seorang yang membedakan jasa dan balas dendam dengan jelas. Tidak akan memaafkannya atas luka yang dibuatnya di masa lalu, hanya karena dia begitu memperhatikan anak-anak. Kalau ingin mendapatkan pengampunannya, itu membutuhkan waktu yang lama. Malam ini, setelah membujuk anak-anak tidur dan hendak kembali ke kamar untuk istirahat, Daniel melihat Naomi sedang memapah Tracy naik ke atas. Tracy punya semangat, tapi tidak punya tenaga, terlihat sangat lemah. Paula hendak membantu memapahnya saat melihatnya. Daniel menghampiri dengan cepat, langsung membawa Tracy naik ke atas dengan langkah lebar. Apa yang kamu lakukan? Baiklah aku. Tracy mendorongnya dengan kesal. Kalau ingin membiarkan semua orang melihat adegan ini, kamu teriak saja. Daniel memperingatkan dengan suara rendah. Kamu, meski sangat kesal, tapi Tracy tidak menolak lagi. Hanya dengan beberapa langkah, mereka tiba di kamar. Kalau membuat pergerakan di tangga, itu malah akan membuat orang-orang berdatangan. Tiba saatnya, kondisi akan canggung. Naomi dan Paula saling bertatapan, lalu mundur diam-diam. Daniel menggendong Tracy kembali ke kamar, meletakkannya di atas kasur. Saat melihatnya berkeringat, dia ingin membukakan kancing bajunya. Apa yang kamu lakukan? Tracy langsung mencengkeram tangannya. Kamu harus membuka kancing kerahmu. Kalau tidak, kamu akan merasa sangat gerah dan pengap. Daniel membuka 3 kancing atas bajunya. Langsung terlihat sebagian payudaranya. Tapi Daniel tidak bertindak lebih jauh. Langsung pergi ke kamar mandi. Kamu keluar, suruh Naomi masuk. Saat ini, Tracy sudah sangat lelah, tidak ingin berdiskusi dengan Daniel. Aku lebih memahamimu dibandingkan dia. Daniel sudah mengisi bak mandi, kembali menggendong Tracy. Apa kamu ingin aku memandikanmu? Jangan sentuh aku. Tracy menolak dan mendorongnya keluar. Aku hanya menjagamu, tidak akan melakukan hal yang aneh. Daniel membujuknya dengan sabar. Kamu jangan berisik. Kalau tidak, anak-anak akan cemas. Tracy tidak menolak lagi. Carla sudah hampir sembuh. Tidak boleh membuat anak-anak mencemaskannya. Dia juga harus berusaha untuk cepat sembuh. Jangan membuat mereka cemas. Daniel menggendong Tracy ke kamar mandi, lalu keluar, juga menutup pintu. Saat melihat pria itu tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu, Tracy pun tenang, melepas pakaian, berdiri di bawah pancuran. Mandi air panas dengan seadanya, lalu keluar dengan mengenakan handuk. Daniel tidak pergi, melainkan menuangkan segelas air hangat untuknya dan meletakkannya di samping ranjang.
Saat melihat Tracy keluar, dia segera mendekat dan memapahnya ke kasur, lalu memberikan air hangat padanya. Kebetulan Tracy merasa sangat haus, langsung menghabiskan air minum dalam beberapa tegukan, lalu masuk ke dalam selimut dan hendak tidur. Tunggu sebentar. Bab 1017. Kamu tunggu sebentar. Daniel mengambil sehelai handuk, menyeka air di bahu leher dan lengan. Lepaskan handuknya. Ada air. Kamu bisa sakit kalau tidur seperti ini. Tracy menutupi diri dengan selimut, lalu melempar handuk yang membungkus tubuhnya, membalikkan badan memeluk bantal, lalu tidur. Saat melihat kondisinya yang kelelahan, Daniel sangat sedih. Dia sangat ingin memeluknya. Tapi dia tahu, sekarang masih belum bisa. Simpul jantung belum terbuka, tidak ingin didekati. Daniel akan menghormatinya. Daniel menutup jendela dan hendak pergi. Tapi saat melihat angin kencang di luar, takut malam ini akan ada badai. Sekarang racun dalam tubuh Tracy belum bersih sepenuhnya. Reaksi menggila saat mendengar suara petir mungkin masih ada. Saat mempertimbangkan hal ini, Daniel memutuskan untuk tidak pergi dulu, tinggal di kamar dan menemaninya sebentar. Saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Daniel cemas Tracy akan terbangun, lalu segera membuka pintu. Ada apa? Mungkin ada badai petir malam ini. Aku harus masuk untuk menjaga Nona Tracy. Naomi membawa selimut dan penyuara telinga kedap suara. Serahkan saja padaku. Daniel langsung mengambil barang-barang di tangan. Kamu pergilah jaga anak-anak. Ini, Naomi, aku ingin bicara. Tapi Daniel sudah menutup pintu. Naomi sedikit tidak tenang. Hanya bisa menyuruh dua pengawal wanita yang bisa berjaga di pintu. Berpesan pada mereka. Kalau begitu ada gerakan di dalam kamar, harus segera memberitahunya. Kemudian, Naomi pergi untuk mengurus masalah lain. Daniel menutup pintu dan jendela. Bersandar di sofa dengan memeluk selimut. Satu tangan menopang di dagu. Menatap Tracy dengan tenang. Mengingat kembali segala hal yang mereka alami selama beberapa tahun ini, semuanya sangat jelas dalam benaknya. Selama 2 tahun ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan, membenci diri sendiri karena tidak melindunginya dengan baik 2 tahun yang lalu, membuatnya mengalami kejadian yang begitu tragis. Tapi sekarang sudah berbeda, tidak peduli dengan apapun yang dipertaruhkan, dia tetap harus melindunginya dengan baik. Tracy tidur dengan sangat tidak nyaman. Dia memeluk bantal dengan erat, meringkuk seperti bola, bagaikan seekor anak kucing yang terluka. Saat membalikkan badan, selimut terjatuh. Daniel menghampiri, menyelimutinya dengan baik, lalu membelai rambutnya dengan lembut. Tiba-tiba, terdengar bunyi petir yang menggelegar. Tracy bergidik, langsung terbangun. Daniel segera memakaikan penyumbat telinga kedap suara itu. Tapi sudah terlambat. Tracy melepaskan penyumbat telinga, memegangi kepalanya, meronta dengan menderita di atas ranjang. Tracy. Daniel segera memeluknya, menutupinya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan takut. Tracy menggigit bibir bawahnya dengan kuat, tidak membiarkan dirinya bersuara. Dia tidak ingin membangunkan anak-anak. Mungkin karena sudah menjalani pengobatan, kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Atau mungkin karena kamarnya dipasang kaca kedap suara, pintu dan jendela ditutup dengan baik, maka suara petir tidak terdengar begitu keras. Jadi, saat kambuh kali ini, reaksinya tidak sehebat dulu. Hanya saja, dia tetap merasa sangat menderita sampai berguling-guling di atas Rani yang menggigit bibir sampai terluka. Darah mengalir ke selimut. Daniel sangat sedih, segera mengulurkan tangan untuk menahan giginya. Tapi, Tracy langsung menggigit tangannya dengan sangat kuat. Dengan sangat cepat, darah segar mengalir, membuat selimut yang putih menjadi merah. Astaga, otakmu sangat jernih, menggigitku dengan begitu kuat. Daniel kesakitan sampai mengerutkan kening. Tapi setidaknya Tracy tidak melukai diri sendiri lagi. Hati Daniel merasa sedikit tenang. Nona Tracy, Anda baik-baik saja kan? Nona Tracy, di luar. Paula mengetuk pintu dengan cemas. Presdir Daniel, apakah Anda di dalam? Nona Tracy baik-baik saja kan? Kami akan masuk. Daniel baru saja mau menjawab. Paula sudah menerobos masuk. Di belakangnya juga diikuti 4 pengawal wanita. Satu pengawal membuka pintu. Kemudian,
Paula dan keempat pengawal wanita melihat Daniel duduk di atas ranjang dan memeluk Tracy dengan erat. Tracy menggigit tangannya dengan kuat. Selain itu, tubuhnya tidak mengenakan apa-apa. Bab 1018. Maaf. Paula membawa orang keluar dengan panik, juga menutup pintu. Setelah beberapa saat, akhirnya Tracy tenang, tumbang di kasur, lalu tertidur. Daniel melihat tangannya sendiri. Dagingnya hampir copot karena Tracy. Darah segar membuat setengah bagian selimut menjadi merah. Melihat Tracy yang tertidur lelap di atas tempat tidur, dia berpikir, dia sudah merawat wanita ini. Tapi wanita ini benar-benar tidak berperasaan. Namun, yang penting dia tidak melukai dirinya sendiri. Daniel berjalan ke pintu sambil menahan rasa sakit, membuka pintu dan berkata dengan suara rendah, "Ambilkan kotak obat." Tangan Anda. Saat melihat tangan Daniel terluka sampai seperti itu, Paula menghela napas. "Cepat pergi ambil kotak obat." Paula segera memberi instruksi pada bawahan. "Baik, terluka sampai seperti ini. Luka ini tidak bisa sembuh hanya dengan diberi obat." Saat ini, terdengar suara Tabib Hansen. "Tabib Hansen, aku sudah mengganggu Anda." Daniel berkata dengan nada menyesal. "Hanya luka kecil. Tidak apa-apa. Anda pergilah istirahat. Lukamu ini harus segera ditangani." Tabib Hansen berkata sambil mengerutkan kening. Sekarang suara petir sudah berlalu. Dia akan baik-baik saja. "Kamu ikut aku ke ruang medis." Bibirnya ia gigit sampai terluka. "Obati lukanya dulu." Daniel masih memikirkan Tracy. "Tenang saja." Tabib Hansen melihat dengan mengagumkan. "Biarkan Amanda yang menanganinya. Kamu ikut aku." "Ini." Daniel masih belum tenang. "Serahkan saja padaku." Amanda masuk dengan membawa kotak obat. Paula mengikuti di belakang untuk membantu. Daniel terpaksa mengikuti Tabib Hansen dan turun ke lantai bawah. Tabib Hansen menjahit luka Daniel. Selama dijahit, Daniel hanya mengerutkan kening. Sama sekali tidak bersuara. "Apa tidak sakit?" Tabib Hansen meliriknya. "Masih bisa ditahan." Daniel bertanya dengan suara rendah. "Tabib Hansen, apa aku boleh bertanya? Sebenarnya kapan penyakit Tracy bisa sembuh total?" "Kalau terus menjalani pengobatan, mungkin sekitar 3 bulan. Tabib Hansen menyipitkan mata, mengoleskan obat untuknya. "Pengobatannya tidak boleh terputus. Begitu terputus, maka tidak bisa sembuh lagi. Kalau begitu, Anda harus menjaga kesehatan dengan baik," kata Daniel dengan belak-belakan. "Hahaha." Tabib Hansen tertawa terbahak-bahak. "Dasar bocah. Kamu cukup jelas." "Memang benar." Daniel tersenyum malu, lalu berkata dengan emosional, "Kalau Anda tidak mengalami kecelakaan 2 tahun lalu, segalanya akan berbeda." "Kamu berkata seolah-olah aku adalah tokoh penting dalam semua hal ini." Tabib Hansen sangat penasaran. "Ya." Daniel tersenyum pahit. "Kalau dulu Anda tidak mengalami kecelakaan, pernikahan kami tidak akan dibatalkan. Dia tidak akan diantar ke Thailand. Juga tidak akan mengalami cobaan berat. Bibi Juni juga tidak akan mati." Saat mendengar ucapan ini, ekspresi Tabib Hansen menjadi serius. "Mengenai masalah dulu, Amanda sudah memberitahuku. Racun Tracy kambuh di hari pernikahan. Kondisinya sangat tragis. Kemudian keluarga Wollens membatalkan pernikahan. Memaksanya pergi meninggalkan anak-anak. Kalian mengantar dia dan Bibi Juni ke negara lain." Saat berbicara sampai di sini, Tabib Hansen menghela napas dalam-dalam. Saat itu, semua orang mengira keluarga Wollens tidak manusiawi. "Tapi, aku merasa sangat aneh kalau kalian benar-benar ingin memaksa Tracy pergi meninggalkan anak-anak. Itu bisa dilakukan dari awal. Untuk apa berpura-pura mengadakan pernikahan? Membuat semua orang tahu. Tapi, Tracy dan Bibi Juni sudah diantar pergi. Aku sungguh tidak mengerti." Kemudian dalam pernikahan yang disiarkan Olci Berita, pengantin wanitanya berubah menjadi wanita yang lain. Hal itu membukukan ketidakmanusiawian keluarga Wollens. Karena itu, setelah sadar, aku segera membawa Amanda dan Dixon pergi. Saat itu, aku merasa keluarga Wollens sangat mengerikan, tidak ingin punya hubungan apapun dengan kalian. Kemudian kamu pergi mencariku. Aku juga tidak peduli padamu. Sampai saat pemuda itu mencariku lagi dan memperlihatkan sebuah video, memberitahuku bahwa Tracy masih hidup. Barulah aku goyah.
Tapi, interaksi selama beberapa waktu ini membuatku memiliki pemahaman yang baru tentangmu. Aku merasa kamu bukan orang yang tidak berperasaan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.